Nah, pernahkah kita bertanya-tanya kenapa Sang begitu dekat dengan bangsa raksasa Elbaf itu sendiri ya? Apa hubungan antara Sang, Luffy, dan ancaman mengerikan yang tersembunyi di balik masa lalu Elbaf itu sendiri? Semua ini bukan hanya soal kekuatan dan peluang semata cuy, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai di balik layar kan? Sesuatu yang bisa mengguncang dunia baru karena Elbaf. Sang bajak laut yang terkenal dengan kehebatannya itu ya, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang tak diketahui oleh banyak orang. Di Elbaf, pulau yang penuh dengan raksasa kuat dan misterius itu bukan sekedar sekutu ya, tapi juga penjaga sebuah rahasia yang akan mempengaruhi nasib dunia. Luffy, sang pewaris masa depan yang penuh harapan itu mulai mengungkapkan lapisan-lapisan kebenaran yang menghubungkan dengan Akagami dan tanah Elbaf itu sendiri. Tapi ancaman jauh lebih besar yang siap mengubah segalanya tentu Loki ada di sana. Sosok yang diyakini memiliki kekuatan untuk meruntuhkan tatanan dunia yang sudah ada kan? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, kalau kita lihat memang ada banyak misteri yang terjadi sekarang ini di chapter-chapter sebelumnya nakama. Baik itu dalam cerita maupun spekulasi yang berkembang di kalangan para fans sendiri ya. Kita akan mencoba menceritakan kembali cerita di episode sebelumnya itu, ngebahas beberapa teori yang rasional dan muncul seputaran karakter Sang yang misterius. Nah, pada awal episode kala itu di chapter 1132 ya, kapal Great Eric itu melihat bajak laut giant itu terlihat mendekati Elbaf. Dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan seorang raksasa bernama Kolon itu yang menawarkan minuman kepada para awak kapal kan. Nah, Kolon ternyata sudah mengenal siapa mereka. Ia mengingat betul tentang Sang dan juga Luffy. Sepertinya ada sedikit cerita menarik di balik ingatan itu loh. Kolon juga sempat memberikan pesan untuk tidak melupakan nama Luffy kan, yang jelas menunjukkan betapa pentingnya sosok tersebut. Kolon bersama teman-temannya berusaha mencari jalan menuju rumahnya itu ketika mereka juga bertemu dengan bajak laut yang dipimpin oleh Akagami. Ada hal yang lucu dan menarik dalam perjalanannya, tapi yang paling mencuri perhatian adalah saat mereka sampai ke sebuah jembatan yang mengarah ke Elbaf. Itu memang menarik sih, dan membawa kabar bahwa Sang tidak hanya dikenal dengan orang-orang besar, tapi juga memiliki pengaruh besar pula di kalangan para raksasa. Sepertinya Sang sudah memiliki ikatan kuat ya dengan mereka itu, entah gimana ceritanya di masa lalu itu. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Luffy dan mereka rekan-rekan nakamanya itu melihat sebuah pelangi raksasa yang tampaknya digambarkan oleh salah satu raksasa di daerah tersebut dengan sebuah batu khusus. Pelangi ini menjadi simbol yang sangat penting ya dalam perjalanan menuju ke Elbaf. Mungkin banyak menganggap ini hal sepele, tapi bagi kita sih ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya dunia One Piece, di mana hal yang tampak biasa bisa berubah menjadi momen yang begitu luar biasa epic kan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan itu, ada momen di mana kapal mereka tiba-tiba melambung ke udara itu ya, berkat kekuatan dari raksasa Elbaf yang tahu cara menyeberangi perairan yang vertikal. Tentu saja para anggota Straw Hat Pirate sangat terkejut ya, namun para raksasa itu terlihat begitu santai melakukannya tuh. Di sini kita melihat seolah-olah kita sedang dibawa ke dunia yang penuh dengan keajaiban yang tak terbayangkan sebelumnya kan. Namun tak hanya kejutan-kejutan itu yang menarik perhatian kita nih. Ada bagian lain di mana Luffy dan rekan-rekan lainnya itu akhirnya sampai ke desa Elbaf di hadapan dengan pemandangan yang sangat mengagumkan. Kita ngerasa sepertinya mereka itu terpesona oleh keindahan desa tersebut ya. Tidak hanya itu nakama, tapi mereka juga mulai menemukan banyak fakta baru tentang hubungan Sans dengan rahasia raksasa Elbaf. Sepertinya Sans memiliki sejarah panjang dengan mereka kan. Ini semakin memperkuat teori bahwa dia bukan hanya bajak laut yang mungkin hanya singgah di Elbaf sementara waktu. Ada hubungan masa lalu di sana karena Sang juga memiliki teritorialnya di pulau tersebut. Spekulasi tentang Sang dan hubungannya dengan Elbaf makin banyak bermunculan kan sekarang ini. Para fans sendiri berpikiran bahwa Sang itu punya tujuan besar di tempat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa dia itu bukannya sekedar mencari kekuatan, tetapi lebih pada melindungi desa dan dunia di ancaman yang besar itu seperti Loki yang selalu dikait-kaitkan dengan kisah-kisah mitologi tentang kekuatan besar, misterius, licik yang akan mengubah dunia kan.
Loki yang pernah menjadi bagian dari raja dari bangsa raksasa itu diceritakan pernah mengkhianati ayahnya demi mendapatkan Devil Fruit legendaris. Dia bahkan membunuhnya loh. Namun setelah dia mendapatkannya, dia menjadi sangat kuat bahkan sampai sulit ditandingi para raksasa lain. Banyak dari penggemar yang berspekulasi bahwa Shanks mungkin telah berhadapan dengan Loki kan di masa lalu itu, dan mungkin ada pertempuran besar yang akan datang nanti. Kita sendiri sih merasa ya teori ini akan sangat seru memang. Jika itu benar, maka Akagami pastinya memiliki kekuatan yang luar biasa nih. Apalagi jika dia bisa mengalahkan seorang Loki yang memiliki kekuatan besar sosok raksasa itu sendiri. Tapi ada juga yang berpikir sebaliknya Ada yang berpendapat bahwa Shanks tidak berjuang sendirian. Banyak yang menganggap bahwa Shanks kemungkinan bekerja sama dengan raksasa Elbaf untuk mengalahkan Loki. Ya bagaimanapun kekuatan Shanks tentu aja luar biasa kan. Tapi kalau melawan seorang sekuat Loki raksasa sebegitu besarnya nih, akan lebih efektif jika ia memiliki bantuan dari sekutu-sekutu lainnya. Ini menambah dimensi baru pada karakter Akagami yang bukan hanya seorang bajak laut biasa Yonko dunia baru, tetapi juga pemimpin yang bisa mengumpulkan kekuatan besar di sekelilingnya kan. Nah, bukankah itu hal yang paling menakutkan dan cepat diramalkan oleh Takanomi itu? Seseorang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Menurut kita, teori yang mengatakan bahwa Akagami mungkin bekerja sama dengan raksasa Elbaf itu lebih masuk akal nakama. Kenapa? Karena Sang memang dikenal sangat karismatik. Seperti yang kita lihat di film Red kala itu ya, Sang tidak segan-segan melibatkan kru dan juga rekan-rekan lain dalam pertempuran. Bahkan jika diingat, dia itu sebenarnya bisa menang sendirian loh. Sang tahu betul bahwa dengan bekerja sama hasilnya bisa jauh lebih efektif ya. Jadi kita rasa sih dia pasti sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para raksasa Elbaf ya. Kemungkinan besar mereka akan bersatu lagi dalam melawan ancaman besar seperti Loki jika dia sudah bebas kan. Di sisi lain kita akan berpikir bahwa karakter Sang itu tidak hanya bertujuan untuk mengalahkan para karakter raksasa kuat lainnya. Sang memiliki semacam peran sebagai pelindung di sana nih, baik bagi dunia maupun orang-orang yang dia sayangi seperti Luffy itu sendiri, karena memang ada hubungan di antara mereka. Kita bisa melihat betul dari cara dia selalu melindungi Luffy dari jarak jauh ya. Sang itu tahu betul bahwa potensi besar yang dimiliki oleh Luffy itu, dan mungkin dia sengaja berada di tempat-tempat seperti Elbaf untuk memastikan bahwa Luffy bisa berkembang dengan aman tanpa gangguan dari ancaman besar. Tapi ya pasti gangguan itu selalu ada. Sang yang memiliki haki yang sangat kuat itu powerful, jelas bukan hanya seorang bajak laut yang mencari kekayaan atau kekuasaan. Kita pikir dia itu memiliki visi yang lebih besar tentang dunia itu sendiri. Dia tahu bahwa dunia ini tidak akan bisa bertahan jika hanya ada kekuatan besar tanpa ada seorang yang bisa menjaga keseimbangan. Nah, dengan mengorbankan banyak hal itu nih, Akagami ingin melindungi dunia dari kehancuran yang mungkin datang dari kekuatan seperti Loki itu, atau bahkan orang-orang yang berniat menghancurkan dunia itu sendiri. Itulah mungkin tujuan utama Akagami. Namun tentu saja ya nakama, tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Ada yang berpikir bahwa Sang hanya akan melakukan apa yang menguntungkan dirinya sendiri di masa depan. Mereka melihat Akagami sebagai karakter yang egois, hanya bertindak untuk kepentingan sendiri kan, terutama dalam hal kekuasaan. Tapi bagi kita, karakter Sang itu lebih dari sekedar itu loh. Dia memiliki tujuan yang lebih besar lagi. Itu terlihat dari caranya bertindak dan bagaimana dia memimpin orang-orang di sekitarnya itu kan, dan juga krunya. Akhirnya kita percaya bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya nakama di Elbaf akan sangatlah menarik. Kita yakin itu akan ada konfrontasi besar di sana ya, terutama dengan Loki dan raksasa Elbaf yang kini lebih dekat dengan Luffy dan juga Akagami. Selain itu, kita juga berpikir bahwa Shanks mungkin akan mainkan peran yang lebih besar dalam perjalanan Luffy kan. Luffy tentu saja memiliki potensi itu untuk menjadi Joy Boy generasi sekarang. Shanks tahu betul bahwa dia akan menjadi orang yang membawa perubahan besar di dunia ini. Maka dari itu, kita yakin Shanks akan selalu berada di sekitar Luffy kan, memberikan dukungan dan perlindungan sampai saatnya tiba bagi Luffy menuntaskan takdirnya. Plot twist akhirnya seperti apa? Itu yang menarik dinantikan. Di sana kita akhirnya sampai pada kesimpulan teman-teman. Shanks bukanlah sosok yang hanya hadir untuk mengacaukan dunia itu, tetapi dia adalah penjaga yang menjaga keseimbangan dunia. Ya seperti konsep sebuah jangkar lah. Dengan berbagai ancaman yang terus muncul, dia memainkan peranan penting dalam memastikan dunia itu tetap berada di jalurnya kan. Luffy yang akan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat lagi, akan melanjutkan perjuangan tersebut dan tekadnya menjadi sang raja bajak laut kan. Dan sekarang ini bahwa perjalanan Sang dan Luffy itu makin memperlihatkan bahwa keduanya itu bukannya sekedar bajak laut biasa. Mereka sudah menjadi Yonko, tapi yang juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar nakama. Sang dengan karisma dan kekuatan yang luar biasa tampaknya memiliki tujuan yang lebih mulia daripada sekedar mencari kekuasaan dan kekayaan kan. Dia menjaga keseimbangan dunia itu, siap melindungi dunia dari ancaman besar seperti Loki itu. Nah,
Hubungannya dengan raksasa Elbap dan perannya dalam diri Luffy menunjukkan bahwa Akagami lebih dari sekedar mentor atau bahkan Yonko besar dunia baru kan. Di sisi lain, Luffy sendiri dengan potensi besar yang dimiliki sebagai calon Joy Boy saat ini, ia dipersiapkan menjadi agen perubahan dalam dunia One Piece. Hubungannya dengan Sang makin memperjelas nih bahwa perjalanan Luffy bukan hanya tentang menjadi raja bajak laut, tapi juga tentang melawan ancaman yang lebih besar demi menjaga keseimbangan dunia kan. Nah, itu mungkin lawannya adalah pemerintahan dunia di masa depan itu nanti, dan Akagami sama Luffy ya bisa aja mereka akan bekerja sama kan. Apakah mungkin kerjasama juga serupa akan dialami oleh Loki? Ya, plot twist itu akan kita nantikan ke depannya nanti. Semangat nakama semuanya tentang hipotesa ini. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.